Menyapa, senyum, salam itu ya. 5S apa 3S itu? Salam, senyum, sapa, sopan satu. Melakukan. Nah, nanti menkancan udah kita senyum, melanggar berarti ya. Melakukan 5S. Kita tulis di sini. Apa saja tadi? Apa dulu? Senyum ya. Salam. Saya selaku pimpinan di sekolah ini harapkan kepada calon guru penggerak tidak ada kata mundur, terus jalan sampai Bapak Ibu ini sukses meraih apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Ya, yang penting ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu ini tolong diimbaskan kepada teman-teman BK yang BK-nya sejarah, bahasa dasar ke bahasa dasar, biologi, geografi juga begitu, sehingga teman-teman ini juga paling juga mendapatkan ilmu ya, bagaimana penerapannya. Kalau hanya mendapatkan ilmu juga harus diterapkan, begitu Pak Lukas ya, diterapkan juga, jangan hanya ada ilmunya tapi tidak ada penerapan. Jadi itu. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, insya Allah jadwal kita akan kita selesaikan nanti jam 2. Jadi mohon berkenan karena materinya ada 5, jadi ada 5 sesi nanti. Untuk sesi pertama materinya tentang disiplin positif. Nah, ini penting nih, karena selama ini kita belum mengetahui materi yang terupdate bagaimana menangani kedisiplinan peserta didik kita yang akan disampaikan oleh Bu Marfatul. Untuk yang materi kedua yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setelah peserta didik kita melakukan pelanggaran kedisiplinan, kira-kira penanganannya apakah dengan hukuman, dengan motivasi, atau dengan penghargaan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sohaili. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan keyakinan kelas atau komitmen kelas atau kesepakatan kelas untuk mengikat kesepakatan yang dibuat antara peserta didik dengan para guru. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Sinarsin. Dilanjutkan dengan materi keempat. Nah, ini tentang kebutuhan dasar. Ketika kita mengelola, menangani peserta didik yang mengalami pelanggaran kedisiplinan, minimal kita tahu apa kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir baru penyelesaiannya dengan menggunakan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh saya, Pak Dirman. Bapak Ibu, demikian susunan acara kita pada pagi hari ini dan penyampaian pengibasan pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk tetap fokus. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah melewati berbagai sesi ya. Jadi sebelum saya melanjutkan untuk sesi yang ketiga, kita melakukan ice breaking dulu ya, biar otot kita yang sudah duduk lama itu penggang kembali ya. Ayo silakan Bapak Ibu, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking bersama, joget-joget sebentar saja.
ya. Nah, diikuti bersama-sama. Disiplin positif. Jadi kita membayangkan
siswa yang disiplin seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti siswa mendapatkan hukuman, siswa apakah mendapatkan penghargaan, siswa akan mendapatkan konsekuensi. Nah, dari itu semua kita bisa memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Itu sebelumnya karena apa? Karena melanggar apa? Karena melanggar peraturan. Jadi harus ada peraturannya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memberikan konsekuensi, memberikan hukuman gitu ya, kalau sebelumnya kita tidak membuat peraturan-peraturan di kelas. Ya. Kemudian nih ya. Jadi kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Kita harus belajar keyakinan kelas. Itu tadi untuk kita bisa bekerja sama dengan siswa membentuk keyakinan kelas yang nanti akan diturunkan pada peraturan-peraturan di dalam kelas. Sehingga ketika kita sudah memberikan peraturan-peraturan itu, ya kesepakatan kelas itu ternyata dilanggar, maka kita bisa memberikan konsekuensi. Jangan beri hukuman ya, tapi memberikan konsekuensi. Makanya tujuan kita mempelajari materi ini, nanti guru mampu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah secara umum, khususnya keyakinan di dalam kelas saat kita mengajar, sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah. Jadi kita itu punya tujuan jelas di dalam kelas itu ya, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah. Contohnya tadi ada kasus misalnya siswa terlambat, kemudian seperti itu ya. Maka ada siswa yang konsekuensinya minta, saya lebih senang dihukum seharian gitu, yang bersihkan WC tidak apa-apa, seperti itu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena siswa belum memahami nilai-nilai dalam dirinya yang ingin dituju. Siswa itu belum memiliki, saya melanggar keyakinan apa, saya melanggar peraturan apa, dan apa konsekuensi yang harus saya dapatkan, seperti itu. Jadi siswa itu hanya ingin, saya ingin konsekuensi yang enakan buat saya malas masuk di kelas gitu ya, sehingga dia ada apa-apa Bu, saya dihukum di luar kelas aja, tidak boleh ikut pelajaran. Saya ada apa-apa Bu, saya membersihkan kamar mandi seharian. Itu karena siswa itu mungkin dia tidak mau ikut pelajaran seperti itu ya, sehingga dia seenaknya saja minta konsekuensinya yang dia inginkan, seperti itu ya. Karena siswa itu belum tumbuh motivasi intrinsiknya, karena belum memahami peraturan yang dibuat oleh gurunya, keyakinan kelas yang harus dipahami oleh siswa. Paham ya Bapak Ibu ya? Alurnya ya? Ya alurnya seperti itu. Kita bisa berikan konsekuensi gitu ya kepada siswa kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Intinya seperti itu. Nah, itu ya. Guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan ya. Guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Ya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu kan sudah paham sebenarnya. Kita itu membuat peraturan itu pasti ada tujuannya. Nah, untuk ini, materi ini, ya dalam sesi saya ini, saya membuat kesepakatan kelas seperti ini. Ini sebenarnya langsung ya pada contoh materinya kita hari ini. Saya membuat, ini kan saya dulu yang membuat, peserta menyimak materi dengan baik. Yang kedua, peserta boleh bertanya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bertanya, menanggapi di sepanjang materi dengan mengacungkan tangan. Jadi boleh, tidak harus menunggu di akhir sesi. Di tengah penyampaian materi, jika punya unek-unek atau ingin menanggapi, silakan boleh mengacungkan tangan. Kemudian kesepakatan yang ketiga, berbahasa sopan saat berbicara. Kesepakatan yang keempat, melakukan refleksi bersama di akhir sesi. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan kesepakatan yang dibuat ini? Setuju? Setuju. Tidak ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Tidak ada yang mau ditambahkan? Mungkin Pak Taufik? Tidak ada. Ada 4. Jadi memang Bapak Ibu diusahakan ketika kita memulai pelajaran di kelas ya, kita membuat kesepakatan kelas dulu dengan siswa. Jadi nanti kalau siswa melanggar kesepakatan, kita
intinya ya. Intinya itu boleh bertanya sepanjang materi berlangsung ya, tapi sebelumnya harus mengajukan tangan. Otomatis ketika mengajukan tangan nunggu dipersilakan ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, jadi ini ya kita sepakat ya. Kalau sepakat saya lanjutkan. Ini sebelum kita mengetahui keyakinan kelas itu seperti apa, ini ada kasus Bapak Ibu ya. Ada kasus pemantik pertama. Jadi ada suatu kasus ini terjadi di SMA 1 Torjun sekolah kita ya. Pada suatu hari saat istirahat, Lisda dan teman-temannya bergerombol di dalam kelas sambil makan camilan yang dibeli di kantin. Nah, kemudian Lisda melempar wadah camilan ke sembarang tempat. Ini ya, bisa diputar apa tidak? Ini bisa dilihat ya videonya. Jalan ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Sabar. Taufik yang tidak sabar, Bu. Tidak, itu benar-benar terjadi. Ini ya, jadi ada siswa itu waktu istirahat itu makan di dalam kelas, kemudian melempar sembarangan sampahnya seperti itu. Nah kebetulan ada guru yang lewat di depan kelas itu, jadi ketahuan. Nah kira-kira ini pertanyaannya, kagetnya kurang ya Bapak ya. Nah nih pertanyaannya Bapak Ibu dari video tadi, apakah anak melakukan pelanggaran? Bila iya, pelanggaran apakah itu? Nah, bisakah kita sebagai guru memberikan konsekuensi? Ini saya tidak berbicara hukuman ya, tapi konsekuensi, karena tadi sudah dijelaskan bedanya hukuman sama konsekuensi. Ada yang mau memberikan jawabannya dari kasus tadi? Pak Kusnarta dulu ya. Taufik boleh. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat dari video aktivitas anak ketika membuang sampah sembarangan di waktu istirahat, maka kita harus bisa berikan konsekuensinya di sini. Jadi bukan memberikan hukuman. Salah satu konsekuensinya pertama adalah kita mengambil sampahnya kembali atau membersihkan kembali. Jadi kalau kita melihat item yang kedua, maka jawabannya itu adalah ya pelanggaran karena mengotori tempat yang bukan pada tempatnya, dia membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Maka kita harus memberikan konsekuensinya tentunya. Oke. Yang pertama salah satunya adalah membersihkan tempat ya, atau tempat yang kita kotori tadi. Ya itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusnarto atas tanggapan dari video tadi. Ada lagi mungkin beda pendapat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini bukan pelanggaran seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Sinan. Apakah anak itu melakukan pelanggaran? Jelas itu melakukan pelanggaran. Yang pasti itu pelanggaran kelas karena terjadinya di kelas. Kemudian bisakah kita memberikan konsekuensi? Nah, kalau tadi saya
saya melihat apa yang dijelaskan, mendengar yang dijelaskan oleh Bu Sinar, konsekuensi itu bisa kita berikan kalau sudah ada kesepakatan di awal. Nah, kalau memang di situ sudah ada kesepakatan di awal, konsekuensi bisa diberikan. Itu saya jawab. Ya, terima kasih Mbak Umar dan Pak Kusnarto. Ya, jadi tadi ada kasus seperti itu. Jawabannya sama-sama benar ya. Jadi sama tadi kasus tadi itu merupakan pelanggaran ya, melanggar sesuatu peraturan di situ. Nah, bila ya pelanggaran apakah itu? Nah, yang tahu itu ya berarti yang membuat peraturan apa? Kesepakatannya ya dengan siswa. Misalnya di kelas itu guru dengan siswanya, pelanggaran apa? Bisakah kita berikan konsekuensi? Ya, jawabannya ada dua. Bisa sama tidak. Benar ya. Jadi kita bisa berikan konsekuensi kalau kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Ya. Kita tidak bisa enaknya saja memberikan konsekuensi kalau sebelumnya kita tidak membuat kesepakatan kelas. Jadi seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, makanya nanti di kelas sebelum mulai pelajaran kita berikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu boleh di awal dari ajaran baru kita berikan. Jadi tidak mesti setiap pelajaran kita memberikan kesepakatan kelas. Sekali seumur hidup. Lagunya Lesti. Boleh tak apa, tak mesti setiap pelajaran ya kita menayangkan kesepakatan. Tapi disarankan memang ketika kita memberikan pelajaran perkade gitu ya, pertemuan kita menayangkan biar siswa ingat. Kadang kan siswa tidak ingat, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini, mengapa gini kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena kita selama ini mengenalnya dengan peraturan, melanggar peraturan seperti itu. Mengapa sekarang diubah kita mengenalkan keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan? Nah sekarang ini ada pertanyaan lagi. Mengapa? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, ini ada peraturan ya, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira peraturan ini dibuat untuk apa? Keselamatan. Ya betul, Pak Tovan, Pak Eri, keselamatan. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira kenapa kita ada peraturan itu saat mengikuti pelatihan? Ya tidak ditegur ya, itu berarti konsekuensinya ya, supaya tidak ditegur dari awal. ya, biar bisa mendapatkan mengikuti konsumsi. Nah sebenarnya gini, ini yang harus kita tanamkan pada siswa. Jadi ketika kita membuat kesepakatan, siswa itu harus tahu, oh ada peraturan seperti ini, mengapa saya harus mengikuti peraturan itu. Jadi harus tahu. Jangan membuat peraturan tapi siswa tidak tahu. Jadi siswa itu tidak tahu tujuannya dia, apa diharapkan dari dia, seperti itu. Nah ini ya, tadi jawabannya. Kemungkinan jawaban Bapak Ibu keselamatan. Tadi sudah banyak yang jawab keselamatan. Yang kedua, kemungkinannya untuk kesehatan atau keselamatan. Tadi sudah banyak juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
peraturan itu akan indikator dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Dan peraturan-peraturan yang kita buat itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi peraturan-peraturan yang positif. Ya, jangan menggunakan yang negatif, nanti dijelaskan ada. Ya ini kalau bentuk dalam lingkarannya ya. Jadi peraturan kelas ya yang banyak indikator itu banyak peraturan. Nah itu merupakan keyakinan kelas. Nah jadi ada satu nilai yang ingin kita tanamkan nanti diturunkan dengan banyak peraturan di situ. Hanya tercipta lingkungan positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta akan tercipta budaya positif khususnya di dalam sekolah. Jadi kesepakatan kelas itu apa itu kesepakatan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Kesepakatan kelas sepakat. Jadi peraturan itu sepertinya sebelah ya. Jadi guru yang membuat, siswa harus mengikuti, tidak mengikuti dapat konsekuensi atau hukuman selama ini yang kita kenal. Ya, silahkan dulu Bapak Ibu. Udah ya Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ya. Jadi tadi sampai pada kesepakatan kelas itu apa ya. Jadi kesepakatan kelas itu kita membangun kesepakatan dengan siswa. Jadi siswa tahu. Jadi tidak hanya dari satu pihak. Jadi guru saja yang membuat peraturan seperti ini, tapi siswa juga bebas menyampaikan. Saya juga butuh seperti itu. Jadi kesepakatan itu tidak hanya untuk siswanya, guru juga. Jadi kalau guru membuat kesepakatan, siswa harus datang tepat waktu. Ya guru juga harus datang tepat waktu. Seperti itu. Makanya berat sebenarnya kesepakatan itu Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga. Jadi kesepakatan telah dibuat dalam suatu kalimat kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif ya. Jadi selama ini mungkin kita kalau jalan kita lihat dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Itu kalimat negatif apa positif? Negatif. Yang seharusnya kita menggunakan kalimat positif. Kalau diubah ke kalimat positif kan bisa ya Bu ya. Yang bahasa Indonesia. Kalau ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif. Diganti dengan kalimat positif. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita buat peraturan-peraturan, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan motivasi positif karena beda rasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat atau kata yang kita ucapkan, kita tulis itu beda rasa. Misalnya janganlah bicara-bicara tembok itu. Janganlah itu gimana ya? Akan menimbulkan rasa penasaran biasanya. Jadi mengapa perlu dibuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab dan penuh persahabatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, maka kedua belah pihak itu akan bertanggung jawab untuk menjalani. Jadi tidak ada paksaan karena sudah hasil kesepakatan kelas. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi ada tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Pak ini mau menanggapi ya, boleh Pak ini. Baik, terima kasih. Sebelum ke tahapan menciptakan program kebajikan, kembali ke keyakinan kelas. Saya memahaminya bahwa keyakinan kelas itu diangkat dari peraturan dan kesepakatan bersama. Mungkin di awal apa istilah kita pelajaran baru kita menggunakan keyakinan kelas itu dengan adanya kesepakatan seperti itu. Artinya begini, saya memahaminya bahwa suatu saat keyakinan kelas itu juga bisa berubah dengan suatu kondisi tertentu. Saya beranggapan bahwa keyakinan kelas itu tidak saklek harus diterapkan sampai anak lulus dan sebagainya. Tapi dengan suatu situasi dan kondisi yang tertentu, saya yakin bahwa keyakinan itu bisa berubah.
Itu menurut pemikiran saya, karena keyakinan kelas itu tidak saklek harus kesepakatan itu yang harus selalu dilakukan. Tidak menutup kemungkinan ada kesempatan kita memperbaiki diri dengan kesepakatan itu, sehingga keyakinan kelas itu bisa berubah dengan melakukan keyakinan-keyakinan baru lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Jadi artinya keyakinan kelas itu bisa berubah suatu saat karena situasi regional dan kondisional. Ya. Tunggu Bapak Ibu ya, ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Maaf tadi mati lampu. Jadi kita jeda sejenak. Jadi tadi Pak Eli memberikan tanggapan. Jadi kesepakatan kelas itu boleh berubah sewaktu-waktu. Ya boleh. Jadi saya juga setuju. Jadi misalnya di awal tahun ajaran baru kita memberikan kesepakatan mungkin ada 3 poin, 4 poin. Nah, berjalannya waktu bergantung situasi dan kondisi ya. Jadi masing-masing guru dan masing-masing kondisi siswa kita mengurangi, menambah boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi saya juga sepakat dengan pendapatnya Pak Eli tadi. Kemudian tidak ada tanggapan lainnya juga ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk menciptakan program kebajikan di sini tadi kesepakatan kelas itu ya, kita harus melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Disusun bersamanya itu dari apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari. Nah seperti itu. Jadi kita setelah kita dapat nilai-nilai itu yang ingin kita tuju, kita bisa melakukan curah pendapat di dalam kelas. Ya ini tadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sikap positif. Jadi Bapak Ibu, kita, siswa kita semua manusia itu pasti punya sifat positif, bersifat universal, mendunia ya. Jadi sepakati bersama seperti itu. Seperti ini. Jadi ada 6 ya. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang pertama itu bisa dilihat ada 6 itu. Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ibu primary yang itu ya, bahasa Inggris. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada the 7 essential. Kemudian the Virtuous Project. Yang familiar dengan kita yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Profil pelajar Pancasila ya, itu familiar ya. Sama mungkin itu ya 9 pilar karakter. Itu familiar, kalau yang lainnya belum. Nanti seperti apa itu ya coba. Profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Dan profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua seperti itu. Jadi nilai kebajikan, nilai positif yang ada pada siswa itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, itu ya seperti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi hanya 1 kata itu nanti berturut-turut banyak itu menjadi peraturan-peraturan yang bisa kita terapkan di kelas. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nilai kebajikannya seperti itu. Ada toleransi. Kemudian 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi cinta Tuhan itu nanti saya turunkan dalam peraturan indikator dalam pelajaran itu
santun pada deret kelas itu akan menjadi beberapa peraturan-peraturan seperti itu. Kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri dan tanggung jawab itu kan masih abstrak Bapak Ibu ya, masih luas. Nah, itu harus kita perjelas dalam bentuk peraturan-peraturan. Hormat dan santun itu kan juga masih umum. Hormat itu banyak. Hormat kepada siapa? Hormat pada orang tua. Hormat ketika berperilaku seperti apa? Seperti santun juga ya. Jadi itu kita turunkan dalam bentuk peraturan. Percaya diri, dermawan, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Nah, rendah hati ini, kata rendah hati itu seperti apa? Nah, itu harus kita perjelas dengan siswa. Ya, dalam bentuk kesepakatan kelas dan peraturan-peraturan yang positif. Kemudian ini petunjuk seumur hidup, nilai kebajikan ini ya, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi ini adalah nilai kebajikan universal ya, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama. Nah ini the 7 essential ada 7 ya. Empati itu apa Bapak Ibu? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peduli, tapi lebih dalam dari peduli ya. Ya, ini kayaknya kalau empati itu memang lebih dalam dari peduli ya Bapak ya. Jadi tidak hanya sekedar peduli. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini banyak nih, berhubungan, bersihan, komitmen, belas kasih. Ini kan hanya teori. Ini teori-teori, pembagian teori-teori ya. Jadi ada 6 itu. Ada yang sama, ada yang perlu ditambahkan, jadi seperti itu. Nah, tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membaca rasa hormat, siapa sih yang tidak mau punya nilai rasa hormat? Pasti semuanya mau kan? Ya Bapak Ibu ya, rasa hormat itu pasti mau. Makanya meskipun siswa juga sebenarnya dia ingin dituju rasa hormat itu, punya sikap positif seperti itu. Cuma mungkin sama ini belum terlihat, belum tampak. Nah ini ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih umum daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi beda Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi misalnya keyakinan kelas, pernyataan universal itu buat pernyataan yang lebih umum, saling menghormati dan menghargai. Jadi itu lebih umum. Nah, nanti kita turunkan pada peraturan. Kalau menghormati itu bagaimana indikatornya seperti itu. Nah ini pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif ya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya tadi ya, situasi dan kondisi bergantung. Jadi setiap sekolah satu dengan sekolah yang lain tidak sama. Boleh juga guru mata pelajaran satu dengan guru mata pelajaran yang lain tidak sama. Ya bergantung dari lingkungannya sendiri. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan sebagai guru itu ujung-ujung membuat peraturan dan harus diikuti oleh siswa. Tidak boleh seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari materi ini, kita buat dulu, boleh kita namanya guru gitu ya, siswa kan tidak mungkin membuat sendiri. Kita memberikan pemantik, boleh pemantik. Jadi kita boleh membuat sendiri peraturannya, nanti disampaikan kepada siswa. Ada peraturan seperti ini. Peraturan ini didapat dari mana? Keyakinan apa yang kita dapat? Nilai apa dengan kamu mematuhi peraturan ini? Nah siswa jadi paham, siswa sepakat. Nah insya Allah nanti kalau kita sudah memberitahu seperti itu, siswa paham, insya Allah siswa akan bertanggung jawab dan menjalani tanpa paksaan. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini contoh keyakinan kelas ya, peraturan-peraturan. Sering kita melihat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Satu misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikan apa yang kita ingin dapat? Kembalikan barang ke tempatnya. Keteraturan.
Ya bertanggung jawab bisa, keteraturan bisa. Tadi ada nilai kebajikan keteraturan. Jadi ya sudah kita pelajari 6 pilar itu ya. Jadi kembalikan bisa bertanggung jawab. Kemudian keteraturan juga bisa. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Saling menghormati, ya. Toleransi, ya masuk. Kemudian apa lagi? Menghargai bisa ya. Ya itu. Empati, ya. Tidak mengganggu orang lain itu empati bisa. Jadi nilai kebajikan dari peraturan kita buat itu pasti muncul nilai kebajikan yang ingin didapat. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu ingin kita dapat? Disiplin, ya betul, disiplin. Ya. Tanggung jawab masuk, ya betul. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai kebajikan apa? Cinta tanah air dan bangsa. Empati masuk ya, perdamaian gitu ya. Jadi kita ingin menumbuhkan sikap perdamaian. Jadi kita buat peraturan dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Sehat misalkan ya. Bergantian atau menunggu giliran antri. Tertib ya, disiplin masuk. Dilarang merokok. Kesehatan ya. Jadi kalau ada peraturan dilarang merokok, itu nilai kebajikan yang ingin dicapai itu kesehatan. Ya betul Bu Ika ya. Biar sehat Pak Ibu dilarang merokok. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan ya. Berjalan di kelas dan koridor. Berjalan di kelas. Bertamu. Tertib ya. Jadi sudah tahu ya bahwa peraturan yang diciptakan itu ada nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Nah ini untuk membentuk ya tadi prosedurnya ya. Jadi mempersilakan warga sekolah atau kelas dan tetap belajar di situ untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi Pak Taufik nanti kalau ngajar buat kesepakatan kelas dengan siswa ya Pak ya. Disepakati, ditunjukkan siswa boleh menambah. Ini mencatat semua masukan. Jadi kalau sudah disepakati, sepakat hasil keyakinan kelas itu kita tidak ujung selesai di situ, tapi perlu ditulis. Ada hitam di atas putih, bukti tertulis seperti itu. Kalau hanya secara lisan, dalam pembelajaran kalian harus menyimak, harus datang tepat waktu, tapi tidak ditulis, siswa bisa lupa. Jadi harus didokumentasikan. Bisa dalam bentuk poster, ya, atau kalau sekarang zaman sudah canggih, langsung ditampilkan di slide-nya kalau Bapak Ibu menggunakan PPT, atau boleh langsung ditaruh di kelas, di laminating seperti itu, ya, sehingga bisa melihat kapan saja, mengingat kapan saja ya. Kemudian menyusun template dalam ini, membentuk kalimat yang positif. Tadi itu ada ya, kalau yang ini ada kalimatnya negatif, masih ada ya Bapak Ibu ya. Ya, dilarang mengganggu orang lain itu masih negatif, nanti bisa dicari kalimat yang positif. Dilarang merokok, nah itu juga masih kalimat negatif Bapak Ibu, bisa dicari kalimat yang positif. Sebaiknya tidak Merokok mengganggu kesehatan. Ya, merokok mengganggu kesehatan, ya betul. Berarti dilarang. Kucing tadi. Kucing. Berarti ada kalau ada kalimat gini ya, merokok apa kata Mengganggu kesehatan. merokok mengganggu kesehatan itu ada tujuan intrinsik ya. Ada kalimat merokok mengganggu kesehatan. Berarti unsur intrinsiknya apa? Merokok menumbuhkan. Dilarang merokok sebenarnya. sebaiknya tidak merokok. Merokok menumbuhkan pikiran. Menumbuhkan pikiran. Yaitu biasanya alasan bapak-bapak untuk merokok. Muntah rokok pun pikiran tak jelas gitu. Ngopi rokok itu biasanya bapak-bapak itu. Tanya-tanya mana perlu ditanggapi gitu. Iya, tahu juga bapak tadi gimana kan? Sebaiknya tidak. Berarti masih bisa ya. Kira-kira pabrik rokok kalau kayak gitu. Ya, buat kalimat di Bapak Ibu sudah tahu semua sebenarnya membuat kalimat positif itu ya. Ya. Ya ini ya. Kemudian tinjau kembali sepakati kesepakatan itu. Selanjutnya diajak menemukan nilai kebajikannya apa seperti tadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bilang rokok itu nilai kebajikan apa? Gitu. Jadi biar siswa itu paham
ditandatangani dan apa itu dilekatkan di dinding. Dan yang terakhir yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu, dilaksanakan tidak hanya oleh siswanya tapi oleh Bapak Ibu guru dan warga sekolah lainnya. Ini contoh kesepakatan kelas ya, punyanya anak TK ini, TK Dharma Wanita Persatuan. Itu ada kesempatan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikannya apa itu? Menyayangi ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, nilai kebajikannya semangat ya, seperti itu. Nanti kesepakatan kelas itu akan banyak indikatornya juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau saling menyayangi itu ada turunannya juga. Dikatakan saling menyayangi itu ketika apa? Seperti itu peraturan. Menjaga kebersihan sekolah itu Bapak Ibu ya. Yang poin kedua, menjaga kebersihan sekolah. Maksudnya menjaga kebersihan sekolah. Memang kita ada kesepakatan itu lebih umum. Biar tidak panjang-panjang banyak peraturannya. Nanti siswa paham sendiri. Menjaga kebersihan sekolah itu indikatornya apa? Misalnya melaksanakan piket, ya, melaksanakan piket kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu masuk menjaga kebersihan sekolah. Saya lanjut. Nah ini ada pemahaman. Kalau ada peraturan itu yang di kanan itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu keyakinan kelas apa? Kalau dibuat keyakinan kelasnya, kembalikan buku ke tempatnya. Bapak Ibu, kalau kembalikan buku ke tempatnya itu apa? Nilai tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Empati. Tadi kan sudah ya. Jadi ini ya, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai tanggung jawab. Ganggu orang lain, menghormati orang lain, itu ya. Tadi sudah disebutkan dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Nah ini, kemudian nilai kebajikan itu bisa, misalnya hormat. Nah nilai kebajikan hormat itu bisa terdengar, bisa terlihat, kemudian bisa tampak oleh perilaku kita, berperilaku. Ini saya contohkan ya. Jadi kalau hormat misalnya dari dialog, dari pembicaraan itu terdengar. Misalnya, yuk saya bantu kita selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, terima kasih. Itu ada rasa hormat di situ dari dialog itu. Berarti terdengar ya. Kita bisa mendengarkan. Oh iya, anak ini mampu menjalankan, mampu memunculkan nilai hormat dari pembicaraan. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Dialog-dialog itu ya. Jadi kalau terdengar itu biasanya dari dialog, berbahasa tadi sopan, santun itu terlihat dari anak itu berbicara itu munculkan rasa hormat di situ. Kalau terlihat dari perilakunya seperti itu ya. Kalau perilaku gerakannya itu ya dari siswanya seperti itu. Kecil Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Nah ini juga yang perlu kita pahami di kelas. Selama ini kita banyak menuntut ya, Bapak Ibu ya. Kita banyak menuntut kepada siswa, kamu harus begini, ya, tidak boleh begini, dilarang begini. Nah sebenarnya di kelas itu kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Guru dan siswa itu punya tugas masing-masing. Mulai sekarang Bapak Ibu nanti mulai dipikir ya, kalau guru itu tugasnya apa? Kalau siswa itu tugasnya apa? Jadi tidak hanya menuntut siswa harus menyelesaikan tugasnya ini, tapi guru juga harus menyelesaikan tugasnya. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Satu, mengajar. Itu tugasnya guru. Belajar murid ya. Kalau mendidik tugasnya guru. Kalau mencoba murid ya. Murid itu tugasnya mencoba Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid yang mencoba dan salah, dimarahi apa bagaimana? Apa dikasih penghargaan? Apa diberi penghargaan boleh apa tidak tadi Bapak Ibu? Tidak boleh. Kalau beri pujian? Tidak boleh beri pujian.
Merdeka belajar ya. Iya, kasihan kalau disalahkan nanti dia down ya siswa kita. Jadi jangan disalahkan, tapi kita berikan pengertian sama solusi. Di mana salahnya, seharusnya yang benar seperti apa. Ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, kita boleh berikan ujian sebagai motivasi. Kalau menurut saya, karena kita bebas berpendapat. Jadi misalnya, kenapa? Karena itu bisa meningkatkan motivasi meskipun tadi motivasinya memang ekstrinsik, bukan motivasi yang intrinsik. Jadi motivasi yang kita dapat dari luar, Bapak Ibu ya. Jadi motivasi seperti itu memang tidak bertahan dengan lama. Bisa aja kalau tidak diberi pujian, maka siswa itu nanti akan kembali down. Dia semangat terus karena diberi pujian. Jadi itu mengapa kita memang tidak disarankan untuk selalu memberikan penghargaan, karena itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ingin kita tekankan, kita lebih mengembangkan motivasi intrinsiknya dari dalam diri siswa. Jadi diharapkan nanti akan bertambah lebih lama seperti itu. Ya 1 kali 2 kali tidak apa-apa kita kasih pujian ya Bapak mau ya. Memuji kan tidak apa ya. Mungkin bukan baliknya bukan pujian atau kata-kata ya terima kasih. Iya bisa, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus, tidak apa-apa. Jangan pakai pikir tidak boleh diberi penghargaan, tidak boleh dipuji, artinya tidak ada pujian sama sekali. Krik-krik ya, siswa sudah semangat, gitu ngerjakan. Tapi kalau ada tanggapan, nggak ditanggapi sama ibu, ini saya baik apa tidak ya, harus ditanggapi Bapak Ibu kasihan. Ya, itu akan menambah motivasi siswa juga seperti itu. Mungkin penghargaan di sini itu kalau dalam bentuk barang-barang, kayak di Solo itu. Kamu kalau bikin peringkat 1 nanti saya belikan sepeda. Itu ada mungkin seperti itu. Padahal itu bisa diterapkan di rumah juga Bapak Ibu ya, tidak hanya di sekolah. Kadang kita ingin membangkitkan motivasi anak kita berikan seperti itu. Korban ringking atau ringking itu saya. Kalau kamu ringking nanti saya belikan mainan, saya belikan apa aja yang mau diminta seperti itu. Itu boleh ya Bapak Ibu ya. Motivasi seperti itu. Ke anak Pak Taufik pernah ke anak kamu ringking saya belikan sepeda motor. Tidak boleh. Kenapa Pak Taufik? Iya betul Pak Taufik ya, nanti Orang tua lagi banyak apa enggak? Orang tua lagi marah apa enggak? Jadi berbicara itu harus tahu sikonnya dulu. Gitu. ya. Anda siapa? Pak Taufik lagi gini. Iya. Anda siapa minta-minta seperti itu? Istri kedua kah? Oh, istri kedua beri. Kalau istri kedua dikasih. Karena baru ya Pak Taufik ya. Ada situasi kondisi bicara. Ya Bapak Ibu ya, terserah perspektif kita ya. Jadi kalau kita beranggapan saya banyak uang gitu, anak saya biar prestasi, kita kasih hadiah. Ya, terserah. Cuma mungkin memang nanti efek presidensinya tidak bertahan lama itu. Kalau tidak dikasih hadiah bisa saja tidak termotivasi lagi. Tapi kalau meskipun tidak dikasih hadiah bisa memotivasi ya itu alhamdulillah Pak Taufik. Ini ya, ini saya dapatkan punyanya CHN 1 tahun. Siapa yang membuat ini Pak Taufik? Tata kerama siswa. Ini ada di setiap kelas-kelas. Ya ini saya contohkan, ini ada saya bawa. Boleh. Ini. Ya. Pegang kata Pak. Ya, ini saya lihat itu sudah lama saya lihat Bapak Ibu ya, ini di setiap kelas. Bapak Ibu sudah pernah lihat membacanya, mensepakati dengan siswa, mempublikasikannya ke siswa, atau mengkomunikasikannya ke siswa. Sudah. Kalau yang sudah, alhamdulillah ya. Kalau yang belum, ya nanti dikomunikasikan dengan siswa. Jadi kalau ada peraturan ini di kelas, jangan dicuekin. Karena dicuekin itu rasanya sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya, jadi ini juga termasuk keyakinan kelas. Ini ada di kelas, ya sudah di figura ketika
Itu masuk pada etika di sini. Kalau di sini ya etika sopan santun dalam pergaulan. Kemudian mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan dan minta maaf apabila melanggar hak-hak orang lain. Ini sudah bagus, ini sudah ada, berarti semantor ini sudah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, ini nilai keagamaan ya. Nah, ini ada nilai keagamaan itu diturunkan dalam peraturan-peraturan seperti apa? Indikatornya apa? Ini berdoa sebelum pelajaran. Ya, itu sudah sering kita lakukan ya, kalau belajar itu pasti berdoa. Saat pertama sama terakhir, mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mendoakan dan menjenguk teman, guru, kasih, karyawan, menegur atau mencegah teman yang melanggar seperti itu. Kemudian ini poin yang paling banyak itu biasanya Bapak Ibu yang terakhir, kebersihan dan kedisiplinan. Itu nilai kebajikan yang ingin kita raih, kita harapkan pada siswa, yaitu nilai kebersihan dan kedisiplinan. Ada berapa poin di sini? Ada banyak Bapak Ibu. Jadi peraturannya setiap kelas membentuk tim secara bergiliran, nanti membentuk piket. Sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kelas itu sudah ada pembagian piket. Nah sekarang kita berperaturan, bagaimana kalau siswa itu tidak melaksanakan piket? Nah, itu harus kita sepakati dengan siswa. Jangan sampai nanti Bu, si A tidak piket, langsung diberi hukuman. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Kita harus buat peraturannya di sini. Kita harus bacakan setidaknya tadi itu di sini ya. Jadi gini, tugasnya piket apa? Membersihkan lantai, dinding kaca, jendela, meja siswa dan guru. Nah, ternyata nanti ada siswa yang tidak membersihkan lantai, berarti siswa itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat di sini. Berarti boleh diberikan konsekuensi. Untuk konsekuensi pun kita perlu komunikasikan. Kalau tidak mengerjakan ini, nanti konsekuensinya ini. Ada berapa pilihan seperti itu? Ya Bapak Ibu ya, itu pedoman kita nanti untuk membuat peraturan. Kalau siswa membawa HP, nah itu apa konsekuensinya kalau bermain HP saat pelajaran? Apa dirampas? Apa diapakan ya kalau pakai itu? Yang sering kita temui kejadian kan biasanya siswa bermain HP di kelas ya, Bapak Ibu ya. Cuma selama ini mungkin termasuk saya juga belum memberikan peraturan yang jelas terkait HP. Konsekuensinya apa? Belum dikomunikasikan dengan siswa. Nah itu perlu nanti. Jadi apakah dirampas 1 hari, 2 hari, apa bagaimana? Sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kedua itu ada ya. Bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Ada tahapannya memang untuk mencari jalan keluar. Karena memang kita untuk memberikan konsekuensi itu tidak boleh menghukum, tapi harus memberikan hak-hak anak itu. Contohnya misalnya kalau siswa itu terlambat ke sekolah, akhirnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran, jangan diberi hukuman disuruh membersihkan kamar mandi, karena mengambil hak anak untuk ikut pelajaran yang selanjutnya. Seperti itu teorinya Pak. Nanti yang Berarti siswa kan mengambil haknya siswa untuk dapat pelajaran selanjutnya. Jadi cari solusi atau konsekuensi yang tidak mengambil hak anak. Kadang juga disuruh berdiri waktu istirahat tidak istirahat, tidak memerdekakan anak. Tapi boleh misalnya, tapi ada Bu itu konsekuensinya. Misalnya siswa harus menyelesaikan ini baru boleh istirahat, boleh tidak apa-apa. Tapi jangan sampai istirahatnya kurang 2 menit disuruh istirahat, kasihan. Jadi boleh misalnya siswa itu istirahatnya 30 menit, jadi istirahat hanya 15 menit. Tidak apa-apa, itu konsekuensi siswa menyelesaikan tugas yang tadi tidak dikerjakan. Boleh Bapak Ibu seperti itu, tapi tidak boleh mengambil haknya secara keseluruhan. Cuma konsekuensinya boleh. Memang harus ada yang dikorbankan, namanya konsekuensi sedikit kalanya. Ya itu ya Bapak Ibu ya, sudah paham Bapak Ibu ya, tahu ya Bapak Ibu yang bisa diterapkan. Masuk saya juga Bapak Ibu ya. Ya intinya ini
Bisa nanti sambil di analisis Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira yang di plot ini, hak sekolah ini zamannya Bapak siapa? Ahmad ya. Tadi seperti katanya Pak Edi, kesepakatan ini kan tidak sekarang seperti ini, bisa dirubah berdasarkan situasi dan kondisi. Nanti Bapak Ibu ya, habis kegiatan ini, silakan ini itu dianalisis Bapak Ibu ya. Peraturan-peraturan ini ya, ada nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Nah seperti itu, cari kebajikan itu ya. Kemudian buat peraturan yang ingin dicapai bisa kita terapkan di dalam kelas. Boleh tidak harus saya itu, kita mengembangkan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Atau mungkin ada yang perlu kita hilangkan. Oh ini sudah tidak zamannya, sekarang anak lebih banyak menggunakan HP. HP kan belum ada di situ. Belum ada saya baca Bapak Ibu ya. Mungkin bisa nanti kita masukkan itu kalau seperti itu. Ini nanti ya. Ya Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Yang terakhir ada refleksi diri. Bahasa orang deket. Bahasa orang Ya. Perasaan apa yang muncul selama ini sesi ini, khususnya saat materi keyakinan kelas? Apakah kita sudah melakukan kesepakatan dengan siswa atau hanya sebuah peraturan-peraturan saja tanpa melalui kesepakatan kelas? Nah, terus saya akan menjadi seperti apa setelah mendapatkan materi ini? Saya ingin ada Bapak Ibu perwakilan untuk merefleksi kegiatan hari ini. Boleh mengacungkan tangan Bapak Ibu? Apa yang didapat? Merefleksi, ya. Ya Pak Edi. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya Bu Silasin. Pada sesi pertemuan kali ini untuk IKT keyakinan kelas yang awalnya mungkin saya kurang paham dari pengertian apa yang disampaikan pada hari ini, saya mendapatkan pengertian baru, mendapatkan pemahaman baru dan pembelajaran baru, sehingga mungkin saya secara pribadi nantinya bisa menerapkan di kelas saya untuk melakukan kesepakatan dengan anak-anak saya sehingga terbentuk suatu keyakinan kelas. Dan secara pribadi saya bahagia sekali bahwa materi ini bisa memberikan pencerahan kepada saya yang mungkin pada awalnya belum memiliki suatu pemikiran atau pola pikir tentang suatu keyakinan kelas yang bisa membentuk sikap disiplin anak dan motivasi kepada anak. Hari ini saya mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan ilmu ini bisa tertular kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan semuanya, dan alhamdulillah saya akan mencoba menerapkan di kelas saya secara pribadi dan mudah-mudahan dapat manfaat dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Edi. Ada mungkin yang mau juga merefleksikan? Ya, Bu Mar. Terima kasih. Kalau ditanya perasaan mengenai materi keyakinan kelas ini sangat luar biasa, amazing. Mungkin di kesempatan lain atau di diklat atau workshop yang lain mungkin kita tidak akan mendapatkan materi ini. Jadi materi-materi dari ITB ini sangat luar biasa. Bahkan dulu ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri, prajabatan istilahnya dulu, belum pernah mendapat materi seperti ini. Jadi materinya benar-benar bagus, saya sangat senang. Dan alhamdulillah mulai ke pembelajaran tahun ini saya mulai mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Meskipun kesepakatan itu masih terbatas di jam pelajaran saya saja, khusus untuk materi saya saja. Jadi tidak begitu detail, hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran saya. Mungkin nanti bisa dibuat lagi kesepakatan yang lebih mengandung nilai-nilai kebajikan tadi yang dimaksud. Kemudian
saya menjadi seperti apa selama kali ini, yaitu tadi saya akan mencoba untuk memperhatikan insya Allah dengan dukungan dari Bapak Ibu semua, kolaborasi bersama. Dengan adanya materi ini kami harapkan untuk bisa Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi untuk membuat kesepakatan itu yang baik seperti apa di kelas, mungkin kita bisa terapkan bersama. Terima kasih. Terima kasih refleksinya dari Bu Mar. Ya, demikian serangkaian penguatan kita terhadap keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas atau di sekolah umumnya Bapak Ibu ya. Dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, maka murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kembali lagi tadi ya, sebaiknya kita bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.